Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersabdalah di hati kami, karena kami perlu Engkau. Kami perlu bersaat teduh. Kami perlu menenangkan hati kami. Sebelum kami memasuki hari ini, berilah kami tuntunan. Kami mau belajar merendahkan hati kami. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang berdosa, namun Engkau membuat kami berharga. Siapakah kami Tuhan? Kami hanya debu, namun Engkau membuat kami indah bagaikan berlian. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan di seluruh Indonesia. Shalom. Pagi hari ini, saya akan membawakan firman Tuhan dan akan menyaksikan hidupku bagaimana aku bisa seperti ini. Saudara, berawal dari masa remaja yang polos, ketika itu saya melihat seorang pendeta wanita berkhotbah di gereja kami, Gereja Kristen Indonesia Bintaro. Saat saya duduk di antara jemaat, seperti biasa anak remaja yang masih polos, yang masih idealis, yang rindu hidup kudus, saya tersentuh, hatiku di-touch. Hatiku di-touch bukan karena aku mengerti apa yang dikhotbahkan oleh ibu itu. Saya masih ingat namanya Pendeta Mingkis, sudah meninggal dia. Saya hanya di-touch begini. Tuhan, itu perempuan, saya kepengen seperti dia Tuhan. Hanya itu aja yang keluar dari di hati saya berbicara. Saya ingin jadi pendeta seperti dia. Saudara, seorang remaja yang tersentuh hatinya, itu titik poin, titik awal saya terpanggil menjadi pendeta. Jadi saya terpanggil menjadi pendeta bukan baru-baru ini, saudara. Sejak saya remaja. Dan apa yang terjadi, saudara? Saksi di sini, ya bagi saudara-saudara yang baru, saya sedikit bercerita, mungkin Ibu Rina juga belum tahu kesaksian saya ya Bu. Jadi saya bertumbuh di Gereja Kristen Indonesia, bukan HKBP. Mulai sekolah minggu, dan di remaja saya terpanggil. Suatu kali ketika saya sudah lulus SMA, yang mana saya sudah menjadi ketua komisi remaja pada waktu itu, tiba-tiba pendeta kami datang berkunjung ke rumah. Saat dia mengetok pintu, saudara, kami lagi berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Karena kami setiap sore, setelah makan malam, kami saat teduh, adik-adik. Walaupun papa dan mama saya belum pulang dari pekerjaan, saya memimpin adik-adik saya dan kakak saya untuk saat teduh. Karena saya bilang, supaya kita diberkati. Kita doakan papa dan mama. Kami baca ayat sesuai saat teduh dari buku yang 2 bulan, per 2 bulan, ada buku kecil saat teduh. Lalu pendeta itu menunggu sampai kami amin, baru dia masuk. Ketika pendeta kami masuk, namanya Pendeta Toto Subianto, masih hidup sekarang, dia bilang begini, saudara, aduh, saya mau menghibur keluarga Simalango, tetapi saya yang terhibur. Gembala saya berkata begitu. Saya senang melihat kalian berdoa bersama seperti ini. Lalu saya berkata, kami setiap malam begini Pak Toto, habis ini baru kami belajar. Nah begitulah mengapa kami diberkati Tuhan, sampai hari ini anak-anak mama saya berlomba-lomba sekolah. Semua S1, S2, S3. Sekarang saya S2, adik-adik saya semua S2, kakak saya S3. Saudara yang terkasih, kami tekun doa keluarga di rumah sejak kami kecil. Nah saudara, Pak Toto bilang begini, mana Bapak? Kami bilang belum pulang. Tolong besok Diana dan Pak Simalango ke rumah kami.
Baik, Pak. Lalu kami ke rumah Pak Toto. Pak Toto bilang, Pak Simalango, Bapak, saya mau sampaikan ada seorang jemaat ingin memberkati anakmu Diana. Mau disekolahkan dia sekolah teologi 5 tahun. Apakah Bapak bersedia? Lalu saya bilang, Pak, saya bukan kepengen pendeta. Kamu cocok jadi pendeta. Kamu mau disekolahkan. Tapi syaratnya satu, Pak. Bapak tidak boleh tanya siapa nama orang itu. Dan Diana tidak boleh tahu siapa namanya. Yang pasti adalah dia jemaat kita dan dia mengenal Diana. Sepakat? Akhirnya besoknya saya berangkat ke sekolah teologi STT Jakarta, Jalan Proklamasi. Bapak Ibu tahu sekolah saya. Saya diterima peringkat 4 dan saya sekolah teologi 5 tahun dibiayai oleh Noneng. Tak saya tahu namanya sampai hari ini. Lalu saya selalu mendoakan nama keluarga itu. Hari ini di musim COVID, saya juga disekolahkan oleh seorang hamba Tuhan tanpa saya tahu namanya. Lalu dilunaskan kuliah saya S2. S2 saya dilunaskan dan saya tinggal sekolah. Saudara yang terkasih, orang yang sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan selalu memperlengkapi dan mencukupkan. Itulah yang saya alami. Nah, saya akan tunjukkan semangat saya pada hari ini di dalam khotbah saya sekaligus kesaksian saya. Saya menyiapkan khotbah saya adalah semangat melayani Tuhan. Menjaga semangat melayani Tuhan tidak gampang, saudara. Karena masalah pasti ada, fitnah pasti ada, orang tidak puas pasti ada. Ada aja salahnya, rambut panjang salah, rambut pendek salah, kuku dikasih kutek salah, nggak pakai kutek salah, ininya dijambul-jambulin salah, harus lepek, sudah main. Dulu saya mudah sekali down. Saya merasa sudah melayani dengan sungguh, tapi selalu kurang lagi. Saudara, bukan berarti saya kuat selama saya jadi pendeta. Bayangkan dari tahun 95 saya lulus sampai hari ini, tak berhenti saya berkhotbah. Saya melihat hidup saya jatuh bangun. Tapi bangun terus, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, babak belur, hancur mina, berdarah-darah. Tapi hari ini saya menang. Buktinya apa? Lihat saudara wajah saya. Tak ada saya merasa susah. Saya selalu berkata begini. Ya saudara, ini moto saya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dia tanpa gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang di ladang Tuhan selalu manis membuang diri ke ladang Tuhan saudara, tempat Tuhan selalu manis jeng 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 jeng. Biar banyak beban dan selalu lelah karena cinta Tuhan semua jadi indah. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang di ladang Tuhan selalu manis membuang diri ke ladang Tuhan saudara, dekat Tuhan selalu manis. Dan saya selalu bernyanyi kalau berkhotbah saudara. Jadi itulah yang menjadi kelebihan saya di dalam di mimbar. Jadi saya khotbahnya itu di mimbar besar ya. Saya mau tayangkan saya berkhotbah dan inilah yang membuat saya selalu berkhotbah lagi terutama di GBKP. Saya akan tayangkan buat saudara. Semoga berkenan. Saya bukan orang karo ya Bapak Ibu, tetapi Tuhan bisa memakai hambanya dimanapun yang Tuhan mau. Ya, nah ini saya tayangkan pengalaman saya ketika melayani satu gereja, namanya adalah GBKP. Ya, saya beri judul lagu karo yang menguatkan. Nah ini karena sudah banyak GBKP undang saya khotbah karena lagu ini saudara. Ya, nah ini saya tayangkan buat saudara.
Sebentar saudara, karena dia sudah mendapat iklan ternyata. Nah saudara, ini dia yang saya nyanyikan, dan puji Tuhan disukai oleh audiens, walaupun dia bahasa Karo, ternyata banyak yang suka, banyak yang nonton. Ini saya khotbah di GBKP Tangerang Kota. Sebab mari silati dengan berat, aku erbahan pengading-adindu. Malam ate kami bahan du bapa terungka bandu kami cicio. Marilah kepadaku yang letih lesu, sebab rindu mari silati dengan berat, aku erbahan pengading-adindu. Malam ate kami bahan du bapa terungka bandu kami cicio. Apa berat bebanku? Bagi er jujur, bagi er tempih, ras erganti. Ibas geluhku endah ilu erdira. Bagai damahan kepeci bangku Tuhan sampati kami anak du. Sebab rindu mari silati dengan beratan, aku erbahan pengading-adindu. Malam ate kami bahan du bapa terungka bandu kami cicio. Kemencak simpang hidoni endah, sadam belang dengan beria ia kap jelma. Gitik berat si banta sisa, tapi jelma lakap kita nak emedalan si tuhuna. Sebab rindu mari silati dengan beratan, aku erbahan pengading-adindu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat. Malam kami bahan du bapa terungka bandu kami cicio. Mari Bapak dan di rumah ikut saya bernyanyi sebab rindu. Sebab rindu mari silati dengan beratan, aku erbahan pengading-adindu. Malam ate kami bahan du bapa terungka bandu kami cicio. Mari kita Saudara, sama Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oh,
Yes. Dia ingin mengangkat bebanmu. Ini adalah Tuhan akan menyembuhkan penyakitmu. Katakan, Tuhan, sembuhkan aku. Aku percaya Engkau sanggup menyembuhkan penyakitku. Aku percaya Engkau sanggup menyembuhkan penyakitku. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah. Sembuhlah. Nah, saudara, itu salah satu semangat saya karena Tuhan memakai saya di dalam gereja-gereja arus utama untuk mengabarkan firman Tuhan, dan karena itu saya tetap bersemangat. Nah, ini Inang Nurma Tondang juga pernah ikut di dalam ibadah GBKP. Ya kan Inang Nur, waktu saya berkhotbah di GBKP Pasar Minggu. Nah, sebentar lagi saya akan diundang khotbah di GBKP Bali dan Kabanjahe. Haleluya, haleluya. Wah, luar biasa. Nah, saudara yang terkasih, saya akan masuk ke dalam khotbah saya yang berjudul Semangat Melayani Tuhan. Yes, semangat melayani Tuhan saya ambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus, orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saudara yang terkasih, yang menjadi fokus perhatian di dalam khotbah saya pagi hari ini adalah ayat yang ke-23 sampai 24. Barnabas datang dan melihat kasih karunia. Bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ini yang akan saya bagikan kepada saudara, semangat dari seorang Barnabas. Barnabas adalah salah satu jemaat di Yerusalem yang datang ke Antioquia untuk melihat apa yang terjadi, dan dia tertanam di sana selama setahun. Dan inilah orang yang menjual tanah dan diserahkan kepada jemaat. Sekarang kita mau berkenalan siapa Barnabas yang saya khotbahkan. Siapakah Barnabas? Ya, Barnabas yang saya ceritakan ini adalah Barnabas, salah satu hamba Tuhan. Dia adalah orang Lewi. Dia seorang Lewi. Dijelaskan di dalam Kisah 4 ayat 36. Barnabas, anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia dari Siprus. Dialah yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki Rasul. Jadi saudara, Barnabas adalah seorang hamba Tuhan yang tidak omong doang. Saya kasih tahu, banyak orang akhir-akhir ini omong doang. Mau menolong tapi omong doang. Tidak ada action. Nah, Barnabas contoh dari satu hamba Tuhan yang action, not NATO. NATO adalah no action, talk only. Tapi Barnabas action. Dia
berbuat, berani. Dia menjual ladangnya dan diserahkan semua uangnya kepada gereja. Ya, semangat jemaat mula-mula, ya, terbukti tolong menolongnya jelas. Tidak ada tolong menolong yang kompromi. Mereka hanya tulus menolong. Nah, kalau bisa di saat teduh Pastor Bakti, kita tulus, ya. Jangan kita ya begitulah. Jadilah kita lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, saya mau belajar dari Barnabas juga. Nah, siapa Barnabas? Barnabas ini adalah orang baik. Dia penuh Roh Kudus. Dia penuh Roh Kudus dan imannya kuat. Dia adalah teladan, ya. Ya. Sehingga melalui kesaksian hidupnya sejumlah orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, ini dia yang mau saya garis bawahi buat saudara. Sejumlah orang menjadi percaya kepada Tuhan karena dia mengajak orang, membawa orang menjadi percaya kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui kesaksian hidupnya. Jadi saudara, ya, saya tutup dulu ya. Melayani Tuhan lewat kesaksian hidup, dia bukan seorang pengkhotbah, melayani orang melalui kesaksian hidup, dan membawa sejumlah orang kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, wow, luar biasa. Pagi hari ini saya lihat saudara-saudara bersemangat ya. Jadilah saya dan saudara, engkau dan saya menjadi hamba Tuhan seperti Barnabas. Melayani Tuhan lewat teladan hidup, lewat action, lewat menolong, maka banyak orang ikut percaya kepada Tuhan. Jadi, penginjilan tidak melulu kita khotbahin dia dengan ayat. Tunjukkanlah teladan hidup, orang akan percaya. Ajarkan sinar Kristus. Saudara, kemarin saya ke Medan, bukan sekedar jalan-jalan. Ngapain juga musim COVID ke Medan. Saya keliling dari desa ke desa, Pulau Samosir dan Medan itu untuk mengunjungi anak-anak yang saya bimbing di lewat ABA. Saudara yang baru kenal saya di sini, saya punya pelayanan yaitu anak baca Alkitab. Ya, pelayanan saya tidak hanya berkhotbah, saudara. Ya, saya tunjukkan di sini. Saya ada pelayanan anak baca Alkitab. Anak baca Alkitab ini saya adakan setiap Sabtu jam siang, dan saya membagikan Alkitab kepada anak-anak, Alkitab bergambar, seperti ini, ya. Jadi kemarin waktu di Medan saya juga sempatkan membagikan Alkitab. Jadi saya bawa koper besar, bukan isinya baju-baju, tapi Alkitab bergambar yang seperti ini. Saya bagikan Alkitab ini secara gratis kepada anak-anak se-Indonesia, dan harus dibaca satu hari satu pasal. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, WA saya akan kirim Alkitabnya. Saudara yang terkasih, saya akan tayangkan yang saya lakukan selama saya di Medan kemarin, di mana saya ketemu anak-anak, saya sempatkan membagikan Alkitab kepada anak-anak itu, dan anak-anak itu juga saya minta nomor WA-nya supaya bisa berjum dengan saya setiap Sabtu untuk memantau apakah mereka membaca Alkitab atau tidak setiap hari. Karena baca Alkitab itu harus satu hari satu pasal. Nah, ini saudara, saya akan tayangkan buat saudara. Bentar ya, saya akan buka. Nah, setiap kali kita pergi ke sebuah tempat, ketemu anak-anak, saya selalu
membagikan Alkitab kepada anak-anak karena ini adalah passion kami. Saya suami istri punya passion menginjili lewat pendidikan anak-anak. Nah, begitu saudara. Jadi ini sudah kami lakukan sejak tahun 2012. Nah ini saudara, kami mempunyai bimbingan belajar yang disebut bimbingan belajar rumah pintar secara gratis yang kami lakukan di bawah pohon mangga. Nah ini kami juga buka dia di kampung kami di Pahae. Nah ini yang di Pahae saudara. Saya buka di sana bimbingan belajar. Ini di Pahae bimbingan belajar rumah pintar dan dibimbing oleh anak muda yang ada di sana. Saya pantau secara Zoom. Ini kemarin saya ke Pahae pada awal Oktober kemarin. Nah ini saya. Nah, ini rumah tulang saya. Ini yang saya jadikan rumah belajar karena udah kosong, tulang sudah meninggal. Dan anak-anak Pahae kita bagikan Alkitab. Ini semua anak-anak Pahae. Kita bagikan Alkitab satu-satu dan saya kasih nama, ya. Tuh. Saya kasih namanya supaya mereka tahu. Nah, tuh. Saya bagikan anak-anak Pahae Alkitab. Nah, ini. Alkitabnya seperti ini, saudara. Satu Alkitab ini seharga 175.000 kalau di Gramedia. Cukup mahal, makanya anak-anak harus baca ya. Nah, ini anak angkat saya yang saya angkat sejak bayi, sekarang sudah besar. Dia sekarang di Medan. Saya sempatkan bertemu dengan dia. Nah, ini pelayanan saya yang baru PPKM, Pasukan Pemuritan Kairos Ministry. Ini adalah kami satu tim yang akan penginjilan mulai Oktober, Desember, Januari kami sudah ada program. Nanti di bulan Februari kami akan ke Ngawi. Ada 15 jemaat akan kami layani anak-anaknya dengan KKR. Ini PPKM adalah pelayanan saya. Ya. Ya, Pasukan Pemuritan Kairos Ministry. Nah, ini. Ya. Berawal dari kerinduan saya untuk lebih lagi serius dunia anak-anak. Nah, ini waktu kami di Silangit, kemarin kami di Silangit, dan inilah pelayanan saya, saudara. Anak baca Alkitab. Nah, bukan itu aja, saudara. Saya tadinya hanya untuk membagikan Alkitab, tetapi ketika kami di Samosir, kami diizinkan untuk membawakan firman di salah satu ibadah di Menara Doa. Saat ibadah berjalan biasa, selesai ibadah, tiba-tiba ada 2 jiwa memanggil saya, Bu Pendeta, tolong baptis kami. Terjadilah pembaptisan pertama kali di Danau Toba, langsung saya baptis. Ini dia saudara saya tayangkan, saya sangat menikmati pelayanan ini. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sendiri yang menggerakkan hati orang itu untuk dibaptis. Nah ini dia pembaptisan yang saya lakukan di Pulau Samosir. Sore hari saudara, selesai ibadah 3 Oktober 2021. Anak muda minta dibaptis. 2 orang saya baptis di Danau Toba. Ini Danau Toba. Heriko, live, Pinhak Raja Guguk, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ini kemuliaan buat Tuhan. Saya tidak mau mencuri kemuliaannya. Saya tayangkan ini saudara untuk berbagi semangat buat saudara. Setelah itu saudara, saya merasakan sukacita luar biasa. Terima kasih Tuhan. Desember saya akan kembali. Karena lewat 2 jiwa itu, ada lagi saudaranya minta dibaptis. Haleluya, haleluya. Sebelum saya membaptis, saya siram dulu pakai minyak urapan itu air Danau Toba. Karena apa? Di sana banyak kuasa gelap. Pergi. Minggir. Roh Kudus mau bekerja. Yes.
Anak muda minta dibaptis, bukan saya yang minta, mereka yang minta. Mengapa? Mungkin dia mengalami apa yang saya alami ketika saya remaja. Touch, disentuh Roh Kudus hatinya, saudara. Tidak sabaran dia berkata, Bu Pendeta, tolong baptis kami. Karena saya pun terpanggil ketika saya remaja. Saudara, yang seperti ini mesti ditangkap. Lalu saya berkata, saya titipkan kepada satu hamba Tuhan di Samosir, supaya dia dibimbing rohaninya. Tiap hari Minggu harus pergi beribadah, supaya dia bertumbuh. Jadi jangan dibaptis dilepas. Nanti saya akan minta izin kepada Pastor Bakti, saya mau ajak kedua anak muda itu bersaksi di sini. Boleh Bapak? Boleh Bapak. Ya, saya akan atur nanti. Kalau saya berkhotbah lagi, saya undang mereka berzoom dari Pulau Samosir. Tanyalah, kenapa engkau minta dibaptis? Saudara yang terkasih, sungguh bersemangat hidup saya ini. Saya mau hidup 1000 tahun lagi untuk Tuhanku Yesus. I will do my best for Jesus. Everything I do it for you. Saya berkata begitu kepada Tuhan. Lihatlah semangat saya, saudara. Inilah tema khotbah saya hari ini. Semangatlah engkau dan saya melayani Tuhan. Menangkan jiwa, menangkan jiwa. COVID bukan alasan kita tidak menangkan jiwa. Hai saudara, 24 Januari 2021, saya juga membaptis salah satu orang tua murid saya sendiri, Esther Lydia. Dan anaknya. Ya, jadi rumah pintar ini adalah ajang saya mencari jiwa, anaknya saya ajarin, mamanya sekolah masak, dan saya ceritakan keselamatan, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum saya tutup, saya akan membuat suatu komitmen. Ini dia, saudara. Ini adalah komitmen saya. Ini adalah saudara yang membuat saya semangat. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah penyemangat saya yang kedua. Keluarga, my family. Ini suami saya Simanjuntak, anak saya yang kuliah di Undip, anak saya Calvin yang kelas 3 SMA, lomba nasional. Inilah Bu Pendeta yang baju merah. Saya melayani di Gereja Presbyterian Indonesia, Jemaat Serpong. Saya merintis, saudara. Ini adalah moto saya. Everything I do it for you. I am nothing, God is everything. Kemana-mana saya bawa semangat ini. Everything I do it for you. I am nothing, God is everything. Saudara yang terkasih, saya sangat menikmati semuanya ini. Di depan rumah kami, setiap hari saya adakan bimbel gratis. Bimbel gratis, ini gratis saudara. Setiap hari depan rumah. Ini depan rumah saya, di bawah pohon mangga. Ya, selain itu, saya punya juga murid-murid di satu desa, nggak jauh dari rumah kami ini, yang desa Cisauk. Nah, ini adalah anak-anak yang kami layani bimbel gratis di sebuah desa. Ini adalah ladang penginjilan kami. Kami datang tidak bawa agama. Kami datang membawa pintar-pintar, 3 kali 4, 12, 3 tambah 2, 3 tambah 2, 5. Itulah yang kami ajarkan. Penginjilan lewat bimbel gratis. Tolong doakan supaya kami kembali ke desa ini, karena COVID sudah mulai menurun. Haleluya, haleluya. Saya akan terus melakukannya, saudara, di bawah pohon mangga saya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sangat menikmati semua ini dan kami akan komitmen diri. Saya akan menutup dengan komitmen diri. Ya, setiap hari saya membuat komitmen baru. Komitmen tiap hari. Tuhan, saya berkata, kemarin sahabatku pergi karena COVID. Saya merenungan, saudara. Saya bilang, Tuhan, ternyata hidup itu singkat. Masa hidup tinggal sesaat saja. Oh, saya berkata kepada diriku, apa yang sudah aku buat? Belumlah seberapa banyaknya, Tuhan. Namun aku tahu, aku telah dipilih oleh-Mu. Aku sudah terima urapan-Mu. Maka mulai hari ini, aku mau menang. Supaya aku layak menangkan jiwa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah kami semua yang mendengarkan firman-Mu dan kesaksian hidup seorang Indiana. Engkau yang dimuliakan, pakai saja kami menjadi alat kerajaan-Mu, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada host. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Indiana Simalango. Selanjutnya silakan Deria merespon firman Tuhan. Ya. Makasih Bu Indi, kesaksian yang luar biasa, firman yang menguatkan bahwa dalam hidup ini kita harus terus melayani Tuhan dan kita harus terus menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan, mau menyenangkanmu. Tuhan, bantulah hati ini jadi bejana cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan untukmu. Kudus dan tulus agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan untukmu. Kudus dan tulus hingga selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ya, terima kasih Deria. Selanjutnya kita masuk dalam doa syafaat. Silahkan Ibu Rina Tarigan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, yang berbicara kepada kami, yang menyentuh hati kami semua. Benar ya Tuhan, kami ada di dalam dunia dan kami berdoa hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan saja. Oh Tuhan, terima kasih untuk segala perbuatan-Mu yang luar biasa. Kami yakin dan percaya kami semua yang hadir dalam Zoom ini, kami pun mau, kami terpanggil, semua kami terpanggil untuk kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Pada saat sekarang ini juga Tuhan, ketika kami memuji-muji Engkau, ketika kami menyembah Engkau, di situ kami merasakan kuasa dan kehadiran Tuhan. Karena pada waktu kami memuji, puji-pujian itu, hadirlah kuasa Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Karena firman Tuhan berkata demikian, Tuhan hadir
di saat kita memuji dan menyembah Dia. Dan kami ada dalam dunia ini adalah untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkaulah yang patut dipuji, Engkaulah yang patut disembah, diagungkan, ditinggikan, dimuliakan. Karena Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, Engkaulah yang berkuasa. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga sungguh berdoa ya Tuhan untuk kami secara pribadi, supaya kami terpanggil, supaya kami rindu, supaya hati kami bersemangat untuk melihat jiwa-jiwa, terutama Tuhan, di dalam keluarga kami masing-masing, yaitu suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan juga tetangga kami, kiri kanan, dan semua keluarga-keluarga kami. Itu adalah satu hal yang harus kami rindu, supaya firman Tuhan berbicara, dan betul kata firman Tuhan, satu orang diselamatkan, maka seisi keluarganya akan selamat. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk ibu daripada saudara kami Fani yang masih di ICU. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, menolong dia, Kau menjamah dia, Kau menyembuhkan dia Tuhan. Kami berdoa untuk semua obatan yang diberikan, kiranya itu dapat menolong ibu ini dalam nama Yesus. Bapak, kami juga sungguh berdoa, Engkau kiranya memberikan dia semangat yang baru. Oh Tuhan, kami berdoa untuk adik kami, saudara kami, keluarga Ibu Fani ini, mereka yang tahu ibunya yang mengalami hal itu, supaya mereka tetap menyerahkan segalanya hanya kepada Tuhan. Bapak, kami juga sungguh berdoa, Engkau tolong juga kami semua Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, supaya kami, keluarga-keluarga kami, pekerjaan kami, keuangan kami, kesehatan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong. Kami berdoa untuk keluarga Pak Surbakti, kami berdoa untuk keluarga Ibu Hani, keluarga Ibu Nur Martondang, keluarga Ibu Ria, keluarga Ade Deria, keluarga Bapak Brahmana Sembiring, keluarga Ibu Indiana, Pendeta Indiana. Kami juga berdoa untuk Bapak Parlin Israel Munte. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pastor Edison, keluarga Bapak Timotius, keluarga Bapak Dame, keluarga Pak Steve, keluarga Bapak Albert, keluarga Bapak Edward. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, memberkati segala sesuatu apa yang kami buat. Karena tujuan kami adalah untuk Tuhan Yesus. Bapak, secara khusus kami berdoa, saya ingat selalu Tuhan, yaitu untuk anaknya Ibu Nur Matondang. Apalagi kemarin kami putarkan slide bagaimana kita berinteraksi untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Oh, kami berdoa untuk keluarga Bapak Sudung. Benar ya Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Satu yang saya ingat untuk Bapak Sudung, hanya doa-doa. Bapak kami berdoa, dan saya yakin dan percaya, Ibu Nur dengan hati yang pilu datang kepadamu setiap saat, supaya anaknya Bapak Sudung dalam nama Yesus, Bapak Sudung istri dan anak-anaknya dalam nama Yesus, hanya Engkau ya Tuhan, oleh karena Roh Kudus, kembalikan dia Tuhan kepada jalanmu yang benar, kembalikan dia Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak sanggup, Ibu Nur tidak sanggup, tapi kami yakin dan percaya doa seorang ibu yang meneteskan air mata, masgullah hatimu, berikan jalanmu Tuhan untuk membawa kembali Bapak Sudung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena kami percaya, kami ingat firman Tuhan. Ibu di dalam firman Tuhan ada seorang ibu berdoa, saking dia tidak sanggup berkomat kamit mulutnya, Hana, karena dia ada mandul, dia tidak dapat melahirkan. Tapi karena dia mau, dia ingin Tuhan, dia mau mengalami kuasa dan mujizat-Mu. Dengan penuh kerinduan dia datang ke mezbahmu, datang kepada imam
Oleh sebab itu pada waktu dia berdoa dalam nama Yesus, jadi kuasamu. Dan dia mengandung. Kami pun percaya Tuhan. Doa-doa kami, doa Ibu Nur Martonak yang penuh dengan derayan air mata setiap hari. Dalam nama Yesus, berbelas kasihanlah Engkau ya Tuhan. Dengan apa yang dialami oleh Ibu Nur ini. Supaya anaknya, menantunya, cucunya datang kembali kepada jalan yang benar. Dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Bapak kami juga sungguh berdoa Tuhan. Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang kami rindukan. Jika kami sungguh Tuhan melihat itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan menyatakannya dalam hidup kami. Dan satu juga Tuhan. Zaman sekarang ini kami melihat bahwa di dalam kami melakukan segala sesuatu. Bukan hanya soal berkat. Bukan hanya soal kesembuhan itu mujizat. Tidak. Tetapi di dalam pada saat kami menceritakan Yesus kepada orang lain. Itu adalah mujizat. Karena pada saat itu Tuhan akan bekerja melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Tuhan Yesus terima kasih. Apapun yang kami alami. Sakit penyakitkah, penderitaankah, kekurangan ruangankah, ekonomi yang menurun,kah, bangkrutkah, Tuhan kami percaya Engkau menyertai kami. Immanuel, Tuhan hiburkan hati kami. Damai dan sukacita yang kami alami itu adalah mujizat di dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Kami diberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, dan juga sukacita terus menerus di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, Engkau akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam diri kami sendiri dan di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.